Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tak ada kata yang pantas untuk diucap pada kesempatan kali ini kecuali untaian puji dan syukur kita kehadirat ilahi Robbi, sang pelimpah rezeki yang tiada henti. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pembawa risalah kebenaran. Beliau adalah pembawa agama Islam dari agama yang penuh kejahiliahan menuju agama yang terang benderang. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema dengan judul Menggapai Takwa, beberapa jalan untuk menggapai takwa. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan suci ini merupakan bulan pilihan Allah sebagai sarana untuk mendidik manusia menapaki jalan takwa. Untuk mencapai jalan takwa itu, kita memerlukan beberapa cara untuk menggapai takwa supaya mendapatkan kualitas yang sempurna. Itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu mu'ahadah. Ma makna mu'ahadah? Mu'ahadah itu senantiasa mengingat perjanjian kepada Allah. Kita sebagai makhluknya tentu kita pernah berjanji kepada Allah. Kapan itu? Kapan kita berjanji kepada Allah? Saat kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ maknanya jelas bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kesaksian kita itu merupakan janji kita. Selanjutnya, kapan lagi kita pernah berjanji kepada Allah? Di saat kita sholat, ada ayat yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan lagi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dengan mengingat perjanjian kepada Allah, maka kita harus memahami bahwa janji itu harus ditepati. Apa saja janji kita? Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah. Maka untuk meningkatkan kualitas takwa kita, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita tambahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita rajin sedekah, kita tambahkan lagi qiyamul lail, kita berbuat baik. Jadi untuk menambahkan ketakwaan kita, bukan hanya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tetapi kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah sosial kita. Jadi semoga kita bisa menjadi hamba yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Nah, selanjutnya yang kedua apa itu? Yang kedua yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu senantiasa diawasi oleh Allah. Di mana kita berada kalau kita merasa diawasi oleh Sang Pencipta yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha segalanya, tentu akan lebih hati-hati kita dalam menapaki kehidupan ini. Seolah-olah kita akan berjalan itu memilih jalan yang lurus supaya kita tidak tersesat. Nah, saat kita merasa diawasi oleh Allah, disitulah kita akan selalu menjaga diri kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mendekatkan diri dimanapun kita berada. Karena kita merasa yakin pengawasan Allah itu tidak akan pernah lepas terhadap seluruh makhluknya.
Dengan merasa diawasi, tentu kita akan semakin menambahkan kualitas ibadah kita. Kemudian selanjutnya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu yaitu senantiasa untuk menghisap, menghitung amal-amal yang kita kerjakan. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang amal soleh atau amal salah? Kebanyakan kita ini sering menghisap ataupun menghitung ataupun melihat kesalahan orang lain, tapi lupa dengan kesalahan diri sendiri. Dengan cara menghisap amal-amal kita, maka disitulah akan menimbulkan rasa bahwasanya kita ini masih banyak kekurangan. Kita masih perlu untuk selalu berbuat baik. Nah, kapan kita menghisap yang terbaik? Hampir setiap hari lakukan itu. Terutama mau tidur itu. Sehari ini apa yang sudah saya lakukan? Hari ini apakah saya ada berbuat salah dengan siapa, di mana? Hari ini sudah berapa amal soleh yang saya kerjakan? Nah, disitulah fungsinya muhasabah, yaitu menghisap amal kita sebelum nantinya dihisap oleh Allah. Selanjutnya ada lagi untuk meningkatkan ketakwaan, yaitu mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mu'aqabah itu merupakan iqab. Makna iqab yaitu semacam menghukum diri sendiri apabila kita merasa bersalah, apabila kita merasa salah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambahkan supaya kita lebih hati-hati. Kemudian supaya kita lebih meningkatkan lagi amal-amal yang tertinggal. Contohnya, umpama kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat sunnah, tetapi tidak kita kerjakan. Kita iqab diri kita dengan apa? Aku ganti dengan infak. Umar bin Khattab pernah memberikan contoh. Di saat beliau mengunjungi kebunnya yang sangat luas di situ, Umar sampai lalai atau lupa meninggalkan sholat asar secara berjamaah. Di saat beliau selesai mengunjungi kebunnya yang luas itu, Umar melihat teman-temannya sudah selesai melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Disitulah rasa bersalah Umar. Kebunku telah melalaikanku untuk beribadah berjamaah. Disinilah kemudian Umar menghukum dirinya dengan mensedekahkan seluruh kebun yang habis dikunjungi tadi. Itu adalah mu'aqabah. Yang terakhir, mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah. Segala sesuatu kalau tidak kita niatkan dengan sungguh-sungguh tidak akan tercapai. Apa itu contohnya? Umpama di bulan Ramadan ini saya harus meningkatkan kualitas ibadah, harus memperbanyak tadarus. Saya harus memperbanyak tilawah Quran. Saya harus memperbanyak sedekah. Saya harus selalu qiyamul lail selain sholat tarawih. Bagaimana supaya itu bisa terlaksana? Maka harus menumbuhkan rasa kesungguhan di hati kita. Benar-benar berazam, saya harus bisa. Insya Allah kalau kesungguhan ini benar-benar kita bangun, kualitas ibadah kita pun akan menjadi lebih maksimal. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.